Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM akhir 065 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kasus hak asasi manusia, terutama pada negara kita yaitu Indonesia. Penegakan hukum dalam kasus hak asasi manusia ini seringkali dihadapi dari tantangan dari segi independensi lembaga, investasi politik, dan kurangnya dukungan dari lembaga pemerintahan. Analisis pelanggaran hak asasi manusia ini menunjukkan bahwa proses hukum seringkali tidak transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan yang menghambat keadilan bagi korban. Dalam perspektif independen tentang penegakan hukum dalam kasus hak asasi manusia itu yang adanya itu independensi lembaga penegak hukum, yaitu lembaga yang bertugas menegakkan hukum yang seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan pihak tertentu. Terus ketidakberdayaan lembaga dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban yang ada pelanggaran hak asasi. Terus proses hukumnya yang tidak transparan. Banyak kasus hak asasi manusia itu ditangani dengan cara yang tidak terbuka, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum ini. Terus kurangnya akses informasi bagi masyarakat mengenai proses hukum dapat menghambat partisipasi dan pengawasan. Intervensi politik itu pejabat pemerintah atau partai politik dapat menghalangi proses hukum untuk melindungi individu tertentu dari pertanggungjawaban masalah hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan adanya ketidakadilan dan merusak integrasi sistem hukum. Terus kurangnya dukungan dari pemerintah karena sumber daya yang terbatas dan dukungan anggaran yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas lembaga penegak hukum, dan terus tanpa dukungan yang kuat lembaga ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Terus kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum ini. Yang pertama itu pelanggaran prosedural, yaitu dalam beberapa kasus ini prosedur hukum yang seharusnya diikuti tidak dilaksanakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar individu. Terus misalnya ini penahanan tanpa proses hukum yang jelas dapat melanggar hak atas kebebasan. Terus diskriminasi dalam penegakan hukum itu terdapat kecenderungan ada juga dalam keterbatasan akses keadilan. Korban pelanggaran hak asasi manusia ini seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan, baik karena biaya hukum yang tinggi maupun ketidakpahaman tentang proses hukum, yang mengakibatkan banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terungkap dan tidak ditangani dengan baik karena adanya biasa pemerintah yang tidak peduli dengan hak asasi manusia ini. Terus biayanya yang tidak mencukupi untuk melanjutkan kasus ini. Yang terakhir itu dengan mempertimbangkan perspektif independen ini agar untuk mendorong reformasi dalam sistem hukum agar penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan secara adil dan transparan serta memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ini tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.